Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di majelis taklim ini untuk bersama-sama menambah ilmu, menambah wawasan keagamaan kita dalam suatu kegiatan pengajian Ahad pagi yang dilaksanakan di Islamic Center Madiun ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tadi Pak Nasir, Ustadz Nasir menyampaikan kita masih dalam suasana Syawalan, masih dalam suasana Idul Fitri. Karena itu topik yang ingin saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah topik yang berkaitan dengan ketakwaan sebagai hasil dari ibadah puasa yang telah kita jalani selama 1 bulan penuh. Hadirin, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya derajat ketakwaan yang diidam-idamkan oleh orang yang berpuasa itu adalah bagian dari doa kita semua. Di penghujung surat atau ayat 183 surat Al-Baqarah itu ada kata-kata la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu berarti semoga kita semua dengan puasa yang kita jalani itu maka kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata bertakwa itu hadirin adalah inti dari ibadah puasa kita, yang kalau kita artikan dalam pengertian sehari-hari, bertakwa itu berarti berhati-hati. Berhati-hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhati-hati dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa Arab yang saya tuliskan di makalah singkat itu ada kata-kata ja'alan nafsu fil wiqayati, yaitu menjadikan diri kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bertakwa itu ya berhati-hati. Karena itu buah dari ketakwaan itu selalu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, kita baru saja hadirin menjalani pilkada serentak ya. Di Madiun ini juga ada pilwali kalau nggak salah ya. Pilwali, saya nggak tahu pilwali itu obat apa ya. Dulu ada namanya profesor yang ahli bahasa itu Jus Badudu ya namanya, itu dia bingung dengan istilah-istilah yang baru itu. Ketika ada istilah pilkades ini dia bilang pilkades itu obat apa ya Pak? Seperti pil kita gitu katanya ya. Karena istilah-istilahnya luar biasa berkembang dengan cepat. Di Madiun ada pilwali dan pemenangnya sudah ada.
di Jatim juga ada pilgub dan pemenangnya juga sudah ada, meski masih menunggu hitung resmi dari KPU. Nah, kita tentu berharap masing-masing pemenang bisa menuntaskan periode pemerintahannya dan kemudian bisa amanah, bisa bertanggung jawab, dan itu hanya bisa dilakukan jika mereka berhati-hati, jika mereka bertakwa dalam bahasa agama kita. Jadi bertakwa itu intinya adalah berhati-hati. Seperti kalau kita berjalan lalu ada lubang, lalu kita menghindari lubang itu, maka sesungguhnya kita berhati-hati. Kalau kita berjalan lalu ada batu, kita pinggirkan batu itu supaya orang lain tidak celaka dengan batu yang ada di tengah jalan itu, maka sesungguhnya kita sedang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti kata bertakwa menurut Profesor Quraish Shihab kalau kita baca kitab tafsir beliau yang berjudul Al-Misbah, Tafsir Al-Misbah. Jadi menurut Pak Quraish, at-taqwa itu bermakna al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah ja'alan nafsu fil wiqayati, yaitu menjadikan diri kita semua senantiasa berhati-hati. Dan itu kita jalani, pengalaman yang kita peroleh selama kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, kita tidak pernah mau tergoda makan dan minum, melakukan perbuatan yang bisa merusak, membatalkan ibadah puasa kita, meskipun kita sedang sendirian, tidak ada orang yang tahu kalau itu kita lakukan. Meskipun makanan, minuman itu halal untuk kita minum, untuk kita makan, tidak ada yang tahu, tapi itu tidak akan pernah kita lakukan. Kalau kita ditanya mengapa tidak kita lakukan, maka jawabnya adalah karena kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhati-hati dengan yang diperintah Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin, ketakwaan itu selalu membuahkan budi pekerti yang mulia atau akhlak yang mulia. Karena itu ada sahabat yang bertanya dengan pertanyaan, ma aktsaru ma yudkhilul jannata. Kata sahabat, wahai Nabi, apakah perbuatan yang banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Nabi menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bertakwa dan berakhlak mulia itu adalah ibarat dua permukaan dari satu mata uang, jadi tidak bisa dipisahkan. Orang yang bertakwa itu pasti orang yang berakhlak mulia, dan orang yang berakhlak mulia itu pastilah orang yang bertakwa jika dia seorang muslim. Karena itu maka siapapun dan apapun jabatannya, kalau dia bertakwa, maka buahnya pasti akhlak yang mulia. Kalau dia seorang politisi, maka dia akan menjadi seorang politisi yang berbudi pekerti yang baik. Kalau dia seorang pemimpin, pejabat publik, jika dia bertakwa, berhati-hati, maka dia akan bisa menuntaskan jabatannya hingga akhir masa periodenya. Tidak akan terkena kasus OTT misalnya, ya. OTT atau OTOT? OTT, operasi tangkap tangan, karena banyak pejabat yang tidak bisa menuntaskan masa periodenya karena tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Nah, malah ada seorang teman yang membandingkan dulu pejabat dulu sama sekarang itu, katanya kalau dulu itu berjuang, kemudian dalam perjuangan itu melawan penjajah, lalu dipenjarakan oleh penjajah itu, lalu kemudian selepas merdeka dia menjadi pejabat, seperti Pak Karno, ya.
Pak Karno itu kan berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Pak Hatta juga begitu, berjuang. Lalu kemudian di dalam perjuangan itu karena dianggap melawan penjajah dipenjarakan, bahkan dibuang ke ND, lalu kemana lagi? Ke Bengkulu Pak Karno ya. Dan kita melihat seperti itu, lalu kemudian setelah merdeka Pak Karno menjadi presiden. Jadi di penjara dulu baru kemudian menjadi presiden. Nah sekarang itu banyak yang menjadi pejabat dulu baru di penjara. Jadi kebalikannya. Nah mudah-mudahan yang terpilih, baru saja pilkada serentak kemarin tidak seperti itu. Mudah-mudahan mereka yang terpilih termasuk yang berhati-hati. Jadi orang yang berhati-hati Bapak Ibu, siapapun apapun posisi kita, maka insya Allah dengan kehati-hatian itu kita akan menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik, menjadi politisi, dan itu menjadi penting Bapak Ibu. Karena itu saya lewat mimbar jamaah ini menganjurkan Bapak Ibu yang punya habit berpolitik, maka berpolitiklah, majulah menjadi calon anggota legislatif. Ada kesempatan 2019. Kalau umat Islam tidak mau terlibat dalam kehidupan politik, maka jangan heran kalau mereka yang masuk ke dunia politik itu tidak menghiraukan kepentingan umat Islam. Betul kan? Iya. Nah, mungkin Bapak Ibu kenal namanya Mas Najib Hamid ya. Mas Najib yang mungkin sering ngisi di sini. Sekarang sedang berjuang untuk mendapat dukungan menjadi anggota DPD RI. Kita semua yakin beliau orang baik dan kita insya Allah akan mendukung beliau, Pak Najib Hamid ya. Ini bukan kampanye, bukan, hanya ngasih tahu saja ya, ngasih tahu. Enggak, saya enggak mau kampanye karena belum waktunya kampanye. Jadi betul Bapak Ibu, saya membaca bolak-balik ya pidato Pak Yusril di Kongres Umat Islam di Medan, pidato Pak Amin di Medan, lalu tokoh-tokoh elit Islam yang kemarin saya tulis di Kompas itu. Saya sadar betul, kita semua sadar kalau umat Islam ini tidak care, tidak peduli dengan politik, maka jangan heran kalau politik itu dikuasai orang yang kemudian ketika jadi tidak peduli dengan kepentingan umat Islam. Dan tidak ada urusan sekecil apapun Bapak Ibu yang kita hadapi tanpa proses politik. Bahkan mendirikan ini, masjid ini, itu kalau tidak lewat proses politik tidak akan pernah dapat izin mendirikan masjid. Iya betul itu. Saya punya pengalaman mendirikan madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Trenggalek. Itu bolak-balik diurus, tidak bisa, dihalang-halangi, tidak keluar izinnya. Lalu kemudian saya minta coba dirikan madrasah Ibtidaiyah Aisyah, jangan pakai nama Muhammadiyah. Lalu diterima. Kalau ini boleh Aisyah karena bukan Muhammadiyah katanya. Padahal Aisyah sama Muhammadiyah itu 11-12 ya, sama saja. Nah kita menyadari betul bahwa tidak ada proses sekecil apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini tanpa melalui proses politik. Karena itu kehidupan politik ini sangat penting. Nah suara kita Bapak Ibu umat Islam pada 2019 nanti sangat menentukan. Sangat menentukan orang yang kita pilih, dan harapan kita orang yang kita pilih itu adalah orang yang benar-benar berhati-hati, bisa menjaga amanah tadi itu. Dan dalam bahasa agama, orang yang berhati-hati itu disebut dengan orang yang bertakwa. Jadi menjadi politisi harus berhati-hati, menjadi pejabat publik harus berhati-hati, bahkan menjadi pengurus Islamic Center ini juga harus berhati-hati. Iya, betul. Kalau tidak berhati-hati bisa muncul syak wasangka, bisa muncul zon, bisa muncul prejudice, macam-macam. Menjadi guru juga harus berhati-hati. Tapi ada, saya kemarin waktu kasih pembinaan kepada guru, banyak guru kita mengatakan, Pak saya kalau digaji 9 koma, saya akan ngajar dengan sepenuh hati.
Maksudnya 9 koma itu dimakan 9 hari terus koma maksudnya ya. Saya bilang, saya nggak tahu Bapak Ibu itu dibayar berapa terus koma ya. Tapi memang secara jujur kita mengatakan nasib guru kita itu masih banyak yang perlu dipikirkan. Masih banyak yang dibayar dengan uang yen katanya. Yen ono ya. Memang ada sertifikasi tapi ya itu dibayar dengan yen cair gitu katanya. Tapi insya Allah guru-guru kita tetap istiqomah dengan jalan yang sudah ditempuh, dengan jalan yang sudah dipilih. Saya yakin kok tidak ada guru itu yang berpikiran hidupnya akan berlimpah dengan harta, ya kan? Nggak ada. Guru itu selalu akan berpikir bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena itu saya yakin guru-guru itu akan menjadi orang-orang yang terhormat, bukan hanya di dunia ini tetapi juga di dunia sana. Karena itu banggalah menjadi seorang guru, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, bertakwa itu adalah berhati-hati. Karena itu tadi sahabat bertanya, ma aktsara ma yudkhilul jannata, maka Nabi mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq. Jadi kunci kalau kita ingin meraih surga Allah itu adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Sementara ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan ma aktsaru ma yudkhilun nar, wahai Nabi, apakah perbuatan yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Nah, Nabi mengatakan dengan pernyataan yang sangat singkat, al-ajwafani, kata Nabi. Ada 2 macam lubang yang kita harus hati-hati dengan 2 lubang yang kita miliki itu. 2 macam lubang itu, yang pertama adalah alfamu. Alfamu itu apa? Lisan kita, ya, mulut kita. Lisan atau mulut atau apa lagi? Perut, ya, perut itu karena ada sambungannya. Lalu yang kedua adalah al-farju, yaitu kemaluan atau kehormatan kita. Nah, puasa itu para hadirin mengajarkan kita untuk menjaga 2 nafsu itu, yaitu nafsu yang berkaitan dengan perut dan nafsu yang berkaitan dengan syahwat. Harus kita jaga. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, kalau tidak berhati-hati dengan 2 nafsu itu, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Coba perhatikan orang-orang yang ditangkap KPK itu kan orang-orang yang tidak mampu menjaga syahwat perutnya, ya, nafsu perutnya. Tidak mampu menjaga nafsu perutnya. Ya, dia sudah mendapat fasilitas negara begitu banyak, tapi kemudian dia terlena, lalu kemudian ingin meraih yang lebih banyak dengan cara yang tidak benar. Lalu kemudian dia ditangkap, ditersangkakan, lalu kemudian dipenjarakan. Yang tadinya bebas dipenjarakan, yang tadinya tugasnya mengadili lalu diadili, yang tadinya terhormat menjadi terhinakan. Orang-orang itu tidak bisa menjaga nafsu perut dan nafsu syahwat akan mengalami situasi seperti itu. Dan puasa para hadirin mengajarkan kepada kita semua untuk berhati-hati dan menjaga 2 nafsu tadi itu. Karena 2 nafsu itu kalau kita tidak jaga, maka kita akan menjadi orang yang terhinakan di dunia ini, dan kita akan menjadi orang yang sengsara ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bertakwa kepada Allah itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Monggo dipersani di makalah itu ada. Allah berfirman dalam ayat itu dengan pernyataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati
innallaha bikulli syai'in alim. Nah, pada ayat itu Allah mengilustrasikan bagaimana sifat orang yang bertakwa itu. Allah pertama-tama menanyakan kepada kita semua, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu Allah mengatakan tidak ada pembicaraan yang bisa dikatakan rahasia sifatnya di antara tiga orang, kecuali yang keempatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pula pembicaraan yang bisa disebut rahasia sifatnya di antara 5 orang, kecuali yang keenamnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pembicaraan yang bisa disebut rahasia sifatnya di antara jumlah yang lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahukan apa-apa yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat nanti. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana seorang yang bisa disebut sebagai muttaqun, sebagai orang yang bertakwa itu. Tidak ada yang bisa disebut rahasia. Kalau kita sedang sendiri, maka yakinlah bahwa yang kedua itu adalah Allah. Kalau kita sedang berdua, maka yakinlah bahwa yang ketiga itu adalah Allah. Begitu seterusnya. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka kemudian kita akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing itu. Kita akan selalu merasakan bahwa Allah itu selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Nah, kalau kita yakini bahwa Allah itu selalu ada bersama kita, maka insya Allah akan ada dua manfaat penting yang bisa kita raih, yang bisa menjadi modal dalam kehidupan kita. Yang insya Allah dengan dua manfaat itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Manfaat penting yang pertama, para hadirin, kalau kita senantiasa merasa Allah itu selalu hadir bersama kita, maka kita selalu akan mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Allah itu maha segala-galanya. Dan karena Allah itu maha segala-galanya, maka apapun yang kita hadapi, Allah akan selalu memberikan pertolongan. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepada kita semua. Di dalam Al-Quran itu, para hadirin, kita diajarkan suatu paham yang disebut dengan mudawalah. Nanti Bapak Ibu bisa periksa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi. Surat Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, dan yang namanya kesuksesan, kegagalan, kesedihan, kegembiraan, kejayaan, dan keruntuhan itu dipergilirkan kepada kita semua umat manusia. Jadi hidup itu, kata Al-Quran tadi yang mengajarkan prinsip mudawalah itu seperti roda yang berputar itu. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Yang di bawah pun berputar ke atas. Itulah kehidupan. Pengalaman kehidupan kita masing-masing menunjukkan tidak ada yang namanya orang itu selalu ditimpa musibah.
Betul ya? Tidak ada. Tidak ada orang itu yang selalu dirundung kesedihan, lalu dia menangis terus menjalani hidupnya. Tidak ada. Dan tidak ada orang itu yang diberikan kegembiraan, kesuksesan, kejayaan terus-menerus. Tidak ada. Yang terjadi adalah kadang dia jaya, kadang dia kurang sukses, kadang dia tertawa, kadang dia menangis. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi sangat indah, menjadi hidup kita penuh dinamika, menjadi hidup kita penuh dengan kejutan. Karena itu orang yang sedang berada di top, ya, top Marco top gitu kan, atau Jos Marco Jos gitu ya, sedang mengalami masa puncak kejayaan, maka jangan pernah lupa bahwa hidup itu sebuah pergiliran yang selalu bergerak. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terkejut jika kehidupan itu bergerak dengan begitu cepat. Orang yang dulu disepelekan lalu kemudian menjadi orang nomor 1 di negeri ini, iya kan? Orang yang dulu masih tukang apa itu ya, tukang kayu ya. Saya masih punya fotonya Pak RI 1 tukang kayu itu. Tapi lalu kemudian zaman berubah, situasi berubah, beliau sekarang memimpin negeri ini. Ya, saya tahu ada yang memilih, ada yang tidak memilih, itu biasa, itulah demokrasi ya. Tapi begitu jadi kita hormati sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin negara. Seperti kemarin itu ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2 untuk Pilgub Jatim ya. Bahkan kawan saya itu suami istri, satunya milih 1, satunya milih 2. Itu ada yang rukun, ada yang sampai tengkar ya. Bahkan ada yang sampai pisah ranjang. Coba bayangkan. Saya bilang itu kasihan ranjangnya, masa gara-gara, iya kan, gara-gara soal nomor 1, soal nomor 2 saja kok jadi pisah ranjang, kan kasihan ranjangnya. Ini soal politik itu soal biasa saja. Begitu sudah selesai dan diputuskan, kita hormati sebagai bagian dari demokrasi. Yang penting kita sudah menunaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Itu yang penting, pilihan kita. Bukan karena kita datang ke TPS diongkosi ya, bukan karena itu. Tapi benar-benar kita memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Nah hadirin, ini penting. Jadi kita memahami bahwa kehidupan ini terus berputar. Orang yang lagi dirundung musibah maka harus tetap optimis membangun kehidupan ini. Jangan sampai pesimis, karena kalau dia pesimis, kalau kemudian ujungnya dia akan melakukan bunuh diri misalnya. Saya ingin menyelipkan kisah sedikit mengenai kejadian menjelang Ramadan di Surabaya ya. Jadi saya tidak tahu persis ini bagian dari keputusasaan menghadapi kehidupan atau bagian dari apa ya. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan itu. Tetapi secara umum kita melihat itu adalah aksi terorisme yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018. Persis di hari Ahad ya. Lalu hari Seninnya tanggal 14 Mei 2018 dengan sasaran yang berbeda. Hari Ahadnya itu pelakunya satu keluarga. Kita semua juga mengikuti itu lewat media ya, satu keluarga. Jadi ada bapak, ibu, lalu 4 anaknya. Jadi berbagi di 3 tempat. Jadi satu mobil, ibunya di-drop dengan 3 anak, dengan 2 anaknya, satu perempuan masih kelas 2 SD, lalu satu perempuan lagi kelas 6 SD. Itu bersama rombongan ibu itu. Lalu bapaknya sendirian dengan mobil yang melaju sendiri. Lalu yang hebat itu anaknya yang bersepeda motor itu berboncengan juga di tempat yang lain. Anak yang pertama itu usia kelas 9 SMP,
lalu kemudian anak kedua usia kelas 11 SMA. Jadi jam 7 lebih sedikit hampir bersamaan itu meledak di 3 tempat berbeda. Kita semua sebagai orang tua hampir tidak bisa menjelaskan bagaimana orang tua bisa mendoktrin anaknya untuk bisa diajak bersama-sama melakukan bom bunuh diri seperti itu ya. Bahkan ada kawan saya yang malam minggu itu masih shift malam di rumah sakit William Booth gitu ya, William Booth Surabaya, kerja malam lalu pagi harinya itu mau pulang ke Surabaya, pulang ke Sidoarjo, rumahnya di Sidoarjo. Ini kawan saya itu perempuan masih hamil 3 bulan. Nah, tanpa dia sadari dia naik sepeda motor itu berhimpitan dengan mobil yang ditumpangi salah satu pelaku bom bunuh diri. Begitu mobil sama sepeda motor itu berhimpitan dan mobil itu menyasar tempat yang dituju tadi, itu langsung keluar gitu ya. Nah, teman saya itu mencelat. Apa mencelat itu bahasa Indonesianya? Mencelat itu bahasa Indonesia mencetak ya. Sama saja ya. Terlempar sampai sekian puluh kilometer. Lalu sekian puluh meter ya. Sekian puluh meter ini terlalu bombastis ya, mendramatisir. Tapi betul, dia terlempar sekian puluh meter dan kemudian badannya itu sampai melepuh 40% ya, luka bakar itu. Padahal dia masih dalam situasi hamil 3 bulan. Nah, tentu kejadian seperti itu menjadi pelajaran bagi kita semua, dan itu terulang pada hari Seninnya juga oleh satu keluarga dengan berboncengan 2 sepeda motor. Yang satu anaknya masih selamat. Ya, masih selamat dan sekarang lagi didampingi oleh kawan-kawan KPAI dan Dinas Sosial untuk dinormalisasi atau apa begitu bahasanya. Dan itu kita melihat bagaimana keputusasaan sebagian umat kita menghadapi kehidupan ini ya. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah bagian dari jihad. Tapi saya kok yakin itu sama sekali bukan jihad ya. Kalau jihad dalam pengertian mencelakakan orang seperti itu, apakah betul? Saya yakin tidak seperti itu ajaran Islam ya. Bapak Ibu mungkin perlu kita baca sejarah Fathul Makkah ya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW membawa sekitar 10.000 pasukan beliau ya, untuk menaklukkan kota Makkah, itu tanpa satu tetes pun darah ya, itu Makkah itu bisa takluk tanpa peperangan. Ada penyerahan yang luar biasa, dan saking dendamnya sebagian sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah gitu ya. Malhamah itu pakai lam ya, malhamah, lam lalu hak ya, malhamah. Ini adalah hari pembalasan begitu kata sebagian sahabat. Saking dendam kusumanya sebagian, ada perasaan dendam begitu dari sahabat karena bertahun-tahun nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ya. Lalu Nabi mengelus dada sahabat itu dengan mengatakan, jangan mengatakan hadza yaumul malhamah, tapi katakan hadza yaumul marhamah gitu katanya. Katakan ini adalah hari kasih sayang. Ini adalah hari kita saling mengasihi, karena suku Quraisy itu sebagian besar adalah keluarga kita masing-masing. Itu teladan dalam Islam yang menurut saya luar biasa. Karena itu jihad dalam pengertian yang merusak, membunuh ya, apalagi yang dibunuh itu sesama umat manusia, lebih khusus sesama umat Islam, maka pasti itu bukan ajaran Islam. Pasti bukan ajaran Islam. Bahkan dulu ada tokoh besar namanya Buya A.R. Sultan Mansur itu mengatakan jihad itu bukan
memerangi orang lain dalam konteks sekarang ya. Jihad itu adalah bekerja dengan sepenuh hati, itu jihad. Nah menarik itu pengertian yang diberikan oleh Buya A.R. Sultan Mansur. Nanti Bapak Ibu bisa klik di Google. Buya A.R. Sultan Mansur itu adalah tokoh ternama dari Sumatera Barat. Itu mengatakan jihad itu dengan kata-kata bekerja, tidak ada kata-kata berperang. Ya memang ada dalam Al-Quran itu kata-kata kital itu ada, makna jihad ada. Tapi kalau konteks sekarang kita itu mau berperang sama siapa? Ya kan pertanyaannya. Dalam suasana damai seperti ini, rasanya tidak seperti itu. Kesungguhan itulah sesungguhnya makna dari jihad. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kajian Ahad pagi seperti ini, rajin datang tepat waktu, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari jihad. Bapak Ibu yang bekerja mulai pagi sampai sore, bahkan mungkin malam hari untuk mendapat ma'isyah, rezeki dari Allah, menghidupi keluarga, itu adalah bagian dari jihad. Jadi jihad itu pengertiannya sangat luas. Karena itu kalau ada yang kurang beruntung dalam kehidupan ini, maka jangan pernah berputus asa, apalagi kemudian sampai melakukan kejahatan yang seperti yang dilakukan oleh sebagian oknum yang masuk kategori terorisme atau radikalisme itu. Di dalam Al-Quran para hadirin ada ajaran yang sangat luar biasa, bisa menyentuh hati nurani kita semua sebagai umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Ini tidak ada di teks itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Maidah ayat 32. "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard." Kata Allah, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, atau bukan karena orang itu telah melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka Allah mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Coba bayangkan, gara-gara membunuh seseorang yang tidak bersalah, Allah mengatakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang itu bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya Allah mengatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Dan barang siapa telah menolong seseorang, menghidupi seseorang, maka sesungguhnya orang itu telah menghidupi, menolong semua umat manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'ah. Orang itu bagaikan telah menolong, menghidupkan sendi-sendi kemanusiaan. Jadi kalau ada anak yang lagi kesusahan bayar SPP untuk sekolahnya, untuk kuliahnya misalnya, lalu kita hadir memberikan pertolongan, melunasi SPP sampai selesai, lalu anak itu bisa melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah seperti yang diinginkan, maka Allah menjadikan tadi itu faka'annama ahyan nasa jami'ah. Kita bagaikan telah membayar seluruh SPP anak-anak yang sekolah itu, membayar seluruh anak-anak yang lagi belajar itu, menolong semua orang. Itu semangat dalam ajaran agama kita. Karena itu ajaran tentang jihad itu jangan dipersempit maknanya hanya berperang, hanya kital. Jihad itu pengertiannya sangat luas. Nah yang kedua hadirin, kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau yang pertama tadi kan kita akan selalu berprinsip Allah itu maha besar, ya dimanapun kita berada maka Allah selalu akan bersama kita, menolong kita. Karena itu kalau kita sedang kesusahan maka jangan pernah pesimis, kita harus optimis. Kalau usaha kita lagi gagal maka kita harus bangkit, kita harus membangun optimisme. Nah itu penting.
Lalu yang kedua, hadirin, kalau kita selalu bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu akan menjadi jalan kita untuk meraih akhlak mulia tadi itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Jadi nilai-nilai ketakwaan yang berupa kesadaran kita bahwa Allah itu maha hadir dalam kehidupan kita, itu akan menjadi semacam pengawasan yang melekat dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita akan melakukan kejahatan, kita selalu akan yakin Allah itu melihat kita. Ayat tadi mengatakan kita Al-Mujadilah ayat yang ke-7 tadi itu. Kalau kita sedang sendiri, yang kedua itu adalah Allah. Kalau kita sedang berdua, yang ketiga itu adalah Allah. Begitu seterusnya. Nah, kesadaran itulah para hadirin yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan itu maka kita akan menjadi orang yang benar-benar berada di jalan Allah dengan modal kehati-hatian, dengan modal bertakwa itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah para hadirin, bisakah kita menjaga kehati-hatian, nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita raih selama kita beribadah puasa untuk menjadi modal kita menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang, mulai Syawal ini hingga Sya'ban tahun yang akan datang. Nah, bisakah? Itulah tantangan kita masing-masing. Karena kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Itu Allah berfirman bernada peringatan untuk kita. Allah menyatakan dalam ayat itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini tidak ada di teks itu, tapi sebagai tambahan pengayaan untuk Bapak Ibu nanti bisa kita pelajari bersama. Allah mengilustrasikan salah satu sifat karakter lemah kita semua itu adalah kita itu mudah oleng. Oleng itu apa? Goyah, tidak istiqomah, tidak ajak, tidak konsisten. Menjelang pencalonan itu rajin pagi misalnya ya, lalu setelah jadi nah lupa ya, bahkan setelah nggak jadi itu yang pernah dikasihkan ditarik lagi ya. Dulu pernah ada di tempat lain itu begitu ya, jadi ada yang sudah kasih bantuan gitu lalu kemudian nggak jadi ditarik lagi. Saya pernah dapat laporan dari dapil, ya saya nggak usah sebut lah, kasih mobil lalu kemudian nggak jadi, mobilnya diambil lagi. Goyah, jadi kita itu mudah goyah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Harfin itu kalau menurut tafsir Kak Quraisy itu berada di pinggir jurang gitu ya. Jadi mudah nanti tergelincir. Nah, jangan beribadah seperti itu. Seolah-olah ibadah yang seolah-olah gitu ya, ala harfin, seolah-olah beribadah. Ayat ini hadirin turun ketika ada perilaku seorang sahabat yang menyertai Nabi hijrah ke Madinah. Nah, seorang laki-laki, lalu kemudian dia masuk Islam, ikut Nabi hijrah ke Madinah, lalu dia merasa nyaman masuk Islam itu, dari agama sebelumnya masuk Islam dia nyaman, terutama ketika Allah memberikan begitu banyak berkah nikmat ya. Jadi hewan ternaknya itu beranak pinak, dia juga dikasih anak laki-laki sebagai simbol kebanggaan, kebahagiaan, pokoknya penuh dengan kenikmatan selama dia muslim, selama dia beragama Islam itu. Dia menjadi sangat enjoy, menjadi nikmat. Tetapi begitu dia diuji sedikit dengan kesusahan, lalu dia kembali kepada agama yang semula. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi.
jika dia diberi cobaan yang tidak mengenakan, dia kembali ke agama semula. Kalau Allah mengatakan khasirat dunya wal akhirah, orang yang punya sifat seperti itu merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan yang demikian itu adalah kerugian yang sangat jelas. Jadi itu artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang mudah goyah, mudah oleng, tidak konsisten, tidak istiqomah. Karena itu menjadi istiqomah itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Fastaqim kama umirtu. Jadi Allah mengatakan hendaklah kita semua beristiqomah seperti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seperti Allah merintahkan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqomah itu menjadi sangat penting. Kalau pada saat Ramadan kemarin kita rajin salat berjamaah, maka di luar Ramadan kita pun harus tetap rajin sholat berjamaah. Saya tadi sholat jamaah subuh di sini, yang jamaah 1.500 orang, luar biasa. Padahal daya tampungnya hanya berapa itu ya. Tapi saya yakin sebagian besar jamaah di tempat yang lain. Loh iya Pak, betul Pak. Kok kalau Bapak Ibu rajin tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan kita harus tetap tadarus Al-Quran. Ini penting, menjaga ritme ibadah kita itu menjadi penting, terutama sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu bisa menjaga kualitas ibadah sholat kita. Bapak Ibu, saya tanya, kalau sholat sendirian di rumah yang dibaca setelah waladhdallin amin itu surat apa? Hah? Kulhu. Iya, surat kulhu. Kalau bapak menjadi imam, ibu menjadi makmum, anak-anak menjadi makmum, lalu setelah waladhdallin amin selalu membaca surat kulhu, nanti anaknya bedek-bedekan, mesti kulhu ini, mesti kulhu. Ya, sampai hafal anaknya itu kulhu yang dibaca. Tapi kalau Bapak Ibu jamaah di masjid, jamaah di musola, ada imam yang bacaannya bagus, banyak hafalan Qur'annya, maka kulhu tidak menjadi sasaran ya. Pasti yang dibaca itu ayat-ayat yang lumayan panjang ya. Kalau misalnya juz amma ya surat-surat yang lumayan panjang, tidak surat-surat pendek seperti itu. Nah ini penting, jamaah itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Karena itu kehadiran kita di sholat jamaah itu menjadi sangat penting. Dan itu bagian dari ujian kita pasca Ramadan. Bisa nggak kita menjaga kualitas ibadah kita tadi itu? Nah ada seorang kawan membagi tipologi masing-masing kita itu menjadi 4. Ini untuk mengakhiri ceramah saya di akad pagi ini. Jadi ada 4 tipe orang yang menunjukkan kita itu sebagai pribadi yang mudah goyah tadi itu ya. Yang pertama itu disebut plus dan plus. Orang yang plus dan plus. Jadi memulai kehidupannya dengan cara yang baik, mengisi kehidupannya dengan aktivitas ibadah yang baik, dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik, dengan cara yang husnul khotimah. Itu luar biasa. Itu plus dan plus. Itu para nabi, para rasul, para alim ulama, para kiai, itu, dan insya Allah sebagian besar kita mudah-mudahan masuk kelompok plus dan plus itu. Tapi kalau tidak bisa plus dan plus, itu kalau bisa kita masuk kategori yang kedua, minus plus ya. Minus plus itu maksudnya meskipun kita itu ya ada kesalahan-kesalahan, dosa, khilaf yang pernah kita lakukan, tapi selalu ada usaha untuk berbuat yang terbaik. Lalu kemudian kita bisa mengakhiri jalan hidup kita dengan cara husnul khotimah, plus di
akhir tadi itu menjadi sangat sangat penting. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu pernah berbuat salah, iya kan? Ya. Bahkan Nabi juga pernah berbuat salah, kalau kemudian diingatkan oleh Allah seperti dalam Al-Quran surat Abasa itu ya. Itu kalau kita baca utuh kan berisi tentang peringatan kepada Nabi karena telah abai terhadap seorang yang buta, mengabaikan kehadiran orang yang buta. Lalu Allah menegur dengan kalimat abasa wa tawalla itu ya. Jadi setiap anak cucu Adam itu pernah berbuat salah. Kita semua pernah berbuat khilaf, salah, dosa. Wa khairu khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang cepat-cepat bertaubat. Minus dan plus. Nah mudah-mudahan kita kalau tidak bisa plus, minus plus itu menjadi pilihan yang terbaik. Yang tidak boleh kita pilih adalah plus minus. Nah itu nggak boleh. Asalnya baik, lalu akhirnya tidak baik. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Ombyoan, bukan banyak ombyoan itu ya. Ini bahasa Surabayaan itu ombyoan. Asalnya baik, lalu kemudian berakhir tidak baik. Sebelum menjadi apa-apa itu baik, tapi begitu sudah menjadi nggak baik karena terlena dengan apa? Godaan tadi itu, terlena dengan syahwat perut, syahwat yang di bawah perut itu. Nah akhirnya kemudian dia tidak baik. Karena itu jangan heran kalau ada orang yang dulu tugasnya mengadili lalu kemudian diadili. Ada yang biasa tasnya dibawakan maksudnya ya, lalu kemudian masuk mobil dibuka nih pintunya, lalu kemudian kehadiran dia tidak dihiraukan orang lain. Asalnya terhormat menjadi terhinakan, asalnya bebas lalu dipenjarakan, iya kan? Asalnya dikunjungi, lalu kemudian di akhir hayatnya tidak ada yang pernah mau mengunjungi. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah pelajaran bagi kita semua. Nah, ada yang terakhir yang juga tidak boleh kita tiru, itu adalah minus dan minus. Ada nggak tipe orang seperti itu ya? Tidak pernah mau belajar dari kehidupan ya. Jadi nerjam terus ndablek ya. Jadi dikasih tahu tidak mau. Akhirnya kemudian di OTT. Itu namanya ndablek ya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ya, apakah karena ongkos politik untuk maju dalam dunia politik itu sangat tinggi sehingga kemudian orang harus berpikir bagaimana mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan itu dengan cara apapun, lalu kemudian dia sampai menjadi terpidana seperti itu ya, atau bahkan menjadi terpenjarakan seperti itu. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini menjadi penting bagi kita semua, bagaimana kita bisa menjaga hasil yang sudah kita raih selama ibadah puasa kemarin, lalu kemudian hasil itu bisa menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan mulai dari bulan Syawal ini hingga bulan Sya'ban yang akan datang. Kata kuncinya adalah dua tadi ya. Pertama adalah kita menjaga suasana ketakwaan kita, kehati-hatian kita, kedekatan kita dengan Allah. Karena selama berpuasa itu kita merasa sangat dekat dengan Allah. Kedekatan itu dalam bahasa Arab disebut dengan muraqabah ya, muraqabah, dekat dengan Allah. Yang kedua, kita harus konsisten, kita harus istiqomah tadi ya. Kita harus selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahad pagi seperti ini, apalagi kalau Bapak Ibu selalu hadir seperti ini, maka ini adalah jalan kita untuk menjadi orang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin mengutip hadis Nabi yang mengatakan inna
ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Nah, hadis ini mungkin juga sering disampaikan oleh sebagian mubaligh ya. Inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit adanya. Kalau itu terus-menerus dilakukan oleh kita, maka amalan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu meskipun tidak besar, tapi kalau terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya pernah jumpa dengan seorang teman yang kebetulan, mohon maaf, yang suka merokok ya. Dia punya uang 11.000 di sakunya. Waktu kaleng itu beredar, dia ambil gitu tanpa melihat, kasih ya. Ternyata yang dikasih itu uang yang 10.000. Yang 1.000 masih dia saku. Pikiran dia itu yang dikasih itu 1.000, yang 10.000 nanti pakai untuk apa? Beli rokok. Begitu selesai ngaji seperti ini, dia mampir ke toko beli rokok, terus uang, astagfirullah gitu katanya ya. Ternyata yang saya kasih tadi ke kalian itu 10.000 ternyata gitu ya. Nyesel dia ternyata. Jadi bilang sampai astagfirullah gitu ya. Nah, tentu tidak usah dicontoh yang seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus dilakukan oleh kita semua meskipun kecil. Mengawali aktivitas dengan sholat duha 2 rakaat itu sangat bagus, dicinta oleh Allah, kita lakukan setiap hari. Setiap malam selama 1 bulan penuh Bapak Ibu kita dilatih tahajud dalam bentuk sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Kita tradisikan tahajud kita tradisikan tadarus kita, semangat weh-weh kita, memberi kita. Itu akan menjadi amalan yang mudah-mudahan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri acara kajian Ahad pagi ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.